Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru ini kami kembali akan renungkan firman-Mu. Terangilah hati kami ya Roh Kudus agar kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah keraguan membawa pengakuan. Keraguan membawa pengakuan. Ya, keraguan yang membawa pengakuan. Ini Bapak Ibu, ketika kita membicarakan Thomas, maka yang terlintas di benak kita adalah hal negatif. Ya, bahwa dia seorang peragu, dia seorang khawatir, pesimis, ya, serta orang yang kurang atau tidak percaya. Faktanya memang demikian. Tetapi kebenaran Alkitab sesungguhnya tidaklah demikian. Kenapa? Karena di balik skeptisnya atau terlepas dari segala kekurangan Thomas, setidaknya ada 3 sisi lain yang dapat kita pelajari dari pribadi Thomas. Yang pertama, bahwa Thomas seorang yang jujur dengan hati nuraninya, walau belum sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan. Perhatikan ayat 25, katanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, apakah pernyataan seperti ini baru pertama kali dia sampaikan? Tentu tidak. Thomas seorang yang jujur dengan nuraninya. Ya, kalau Yesus ya sebaiknya tidak datang ke Betania, ya pernah dia sampaikan itu ya di Yohanes pasal yang ke-11 itu kan, ketika Lazarus sudah dikatakan telah mati begitu ya. Dan dikatakan bahwa ya dia hendak kembali ke Betania ya untuk melayat atau juga untuk mengunjungi Marta dan Maria ya. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Dikatakan apa? Bahwa di sana kita diusir dan telah ditolak. Tapi kalau kita mau ke sana, ya ayo. Dia seorang temperamental juga gitu ya. Ayo kita sana dan ayo kita mati di sana. Nah, itu luar biasa. Nah, itulah Thomas ya. Ya, tidak. Thomas bukan tipe orang yang munafik ya. Banyak orang juga ya, meskipun ini sesuatu yang mungkin bagi orang dikatakan negatif, tapi ya dia punya prinsip. Ya, dia punya apa? Ya, sebuah pernyataan sikap yang betul-betul ya. Di atas ya, tidak di atas tidak, gitu ya. Dan inilah Thomas. Nah, hal yang kedua yang kita lihat dari sisi lainnya Thomas adalah bahwa Thomas orang yang gigih, ingin mengetahui dan mengenal kebenaran, ya, dengan logika atau dengan rasionya. Nah, saudara, ketika Yesus berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu, ayat 1 dan 3, dikatakan bahwa Yesus akan menyediakan tempat bagi mereka. Karena di rumah Bapakku ya banyak tempat tinggal, dan dikatakan kemana dia pergi itu Yesus pergi, maka ya mereka akan tahu jalan ke situ. Nah, ketika disampaikan seperti itu, Thomas dalam ayatnya yang kelima dikatakan apa? Langsung menyangga dan berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, inilah Thomas gitu ya. Dia betul-betul mau mengenal, mau mengetahui. Ya, harus clear, harus jelas ya. Nah, ini yang sungguh terjadi dalam hidup Thomas ya. Dia menanyakan juga tentang kebangkitan Yesus yang kita baca di dalam ayat yang ke-25 tadi. Dikatakan apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini luar biasa. Ada kata sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, bagi Thomas itu sesuatu yang ya harus nyata, harus dia lihat begitu ya. Nah, inilah yang menggambarkan diri Thomas. Tetapi yang ketiga, perhatikan yang ketiga dikatakan Thomas adalah seorang yang sportif, rendah hati dan total serta loyal ketika dia mengetahui dan dia mengenal dan mengalami kebenaran. Luar biasa. Perhatikan ketika Yesus datang kali kedua hanya untuk meyakinkan Thomas. Yesus datang dengan menunjukkan bekas paku pada tangan dan lambungnya. Maka apa? Secara sportif, Thomas tidak menyangga dan menyangkalnya.
melainkan dengan sportif pula. Thomas langsung menyembah, dia langsung percaya, dia langsung berkata apa? Di dalam ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Wah, itu sebuah kredo, sebuah pernyataan sikap, pernyataan iman. Dan apa yang dikatakan Yesus? Kata Yesus, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, tapi ya memang Thomas begitu. Dan kita lihat ya setelahnya dan akhir hidupnya. Ketika dia sungguh-sungguh percaya, dia tidak pernah menyanggal, dia tidak pernah berpaling, dia tidak pernah mundur dari imannya. Kita perhatikan bahwa percayanya dia juga berkualitas. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Luar biasa ya. Ya, ini sesuatu yang sungguh menarik. Thomas percaya bukan asal-asalan. Thomas percaya bukan dari kata orang. Tetapi Thomas betul-betul percaya karena dia betul-betul mengenal, mengalami, menyaksikan tentang Yesus. Wah, inilah yang disampaikan oleh Alkitab. Dan perhatikan, Thomas juga total dan loyal mengabdi dan melayani Tuhan. Sehingga apa? Dia dalam hidupnya, dia pergi ke wilayah Asia dan juga sampai ke India. Dan di sanalah dia mendirikan jemaat. Ada jemaat yang bernama Gereja Bar Thomas, ya. Dan kita perhatikan dari akhir hidup Thomas, dia akhirnya mati syahid. Dia mati martir, mati sekalipun dianiaya. Wah, inilah seorang yang bernama Thomas. Seorang peragu, tapi peragu yang akhirnya membawa pengakuan, pengagum daripada Tuhan. Pesan untuk kita adalah yang pertama, kebangkitan Kristus membuka kesempatan kedua kepada siapapun. Maka saudara jangan pernah mengunderestimate orang, jangan pernah menghakimi bahwa setiap orang ada kesempatan kedua. Kebangkitan Kristus membuat kita harus memiliki sikap demikian. Karena Yesus pun beri kesempatan, sekalipun Thomas tidak berjumpa dia di pertemuan pertama, tapi Yesus sendirilah yang datang di pertemuan kedua. Tapi yang kedua pesannya adalah apa? Jangan pernah menilai siapapun itu sekarang. Karena rancangan Tuhan untuk masing-masing orang belum selesai. Jadi hidup kita ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya mari jadilah orang yang meyakini bahwa Tuhan punya waktu terbaik bagi siapa saja untuk dapat percaya kepadanya. Karena itu percayakanlah dan hiduplah untuk berserah dan meyakini bahwa segala sesuatu akan Dia buat indah pada waktu. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah kami di hati kami firman-Mu dan tolong kami supaya kami terus meyakini sebagaimana Thomas, sekalipun ada keraguan tapi pada akhirnya kebenaran itu akan terus membuat kami semakin yakin dan itulah yang membuat kami setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.